Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Ya, pagi ini kita akan memasuki pelajaran kita yaitu mengenai masalah pokok dalam ekonomi. Ya, pertemuan pertama di sini yang dimaksud dengan masalah pokok yaitu what, yang artinya apa dan berapa jumlah barang yang akan diproduksi. Nah, itu dia. Penjelasan dari sini ialah saat menentukan dan berapa jumlah barang yang akan diproduksi. Nah, yang kedua itu how, yang artinya bagaimana. Nah, yang menjadi pertemuan masalah di sini adalah bagaimana cara memproduksi barang yang berhubungan erat dengan metode ataupun teknologi yang digunakan. Terus yang ketiga promom, yang artinya untuk siapa. Nah, di sini masalah pokok ekonomi juga ditentukan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Artinya sebelum memproduksi barang, seorang produsen harus memperhatikan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, indikator dari pelajaran ini yang pertama yaitu barang dan jasa diidentifikasikan sesuai dengan pertanyaan. Di mana pertanyaannya apa barang dan jasa yang harus diproduksi. Yang kedua, barang dan jasa diidentifikasi berdasarkan pertanyaan, yaitu pertanyaannya bagaimana barang dan jasa diproduksi, dan selanjutnya sampai yang kelima yaitu sistem ekonomi diklasifikasikan sesuai dengan macamnya. Nah, tujuannya di sini adalah setelah kita mempelajari bab ini, kita harus mampu mengidentifikasi masalah pokok ekonomi, jenis apa barang dan jasa yang diproduksi. Yang kemudian mengidentifikasi masalah pokok ekonomi, bagaimana barang dan jasa diproduksi, sampai selanjutnya ya. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, apakah masalah ekonomi yang sering muncul di sekelilingnya? Nah, kalau ada masalah, seperti apa usaha yang dilakukan seseorang untuk mengatasinya? Nah, yang ketiga, mengapa masalah tersebut harus diatasi? Dan yang terakhir itu pertanyaan yang sangat perlu dalam masalah ekonomi, yaitu siapa yang harus mengatasinya. Nah, kemudian masalah pokok ekonomi. Menurut aliran klasik dari Adam Smith, masalah pokok ekonomi ada tiga, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Mengapa demikian? Karena masalah pokok distribusi, produksi, dan konsumsi ini harus berjalan agar tercapai kemakmuran masyarakat. Itu dia. Ya, agar tercapai kemakmuran masyarakat. Terus yang kedua, distribusi, yaitu harus sesuai dengan pendistribusian dan pengalokasian sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kedua itu menurut aliran modern. Masalah pokok ekonomi ada beberapa bagian ya. Yang pertama, apa yang harus diproduksi? Ya, ini perlu menjadi masalah karena keterbatasan sumber daya faktor produksi, maka harus banyak hal yang tidak mungkin memproduksi sebanyak-banyaknya, sehingga dilakukan dia pemilihan bahan-bahan yang harus diproduksi. Nah, terus yang kedua, bagaimana cara memproduksi? Nah, yang menjadi pertanyaan di sini terkait dengan teknik produksi yang akan digunakan oleh suatu wilayah ataupun negara. Hal ini sangat tergantung dari ketersediaan sumber daya. Sehingga bagi negara maju akan menggunakan faktor-faktor produksi, ya, faktor-faktor produksi padat dengan teknologi majunya. Itu dia. Sehingga masalah ekonomi, masalah pokok ekonomi modern sebenarnya tidak jauh berbeda dengan masalah pokok ekonomi klasik, ya, ekonomi klasik yang membedakan penekanannya. Kemudian dia ada yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Ini terkait dengan bagaimana caranya agar hasil produksi dapat memenuhi kebutuhan utama masyarakat. Ya, artinya di sini sebuah perusahaan harus mampu menampung aspirasi dari masyarakat agar memproduksi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, terus menurut Richard Lispey menambahkan permasalahan perekonomian secara makro, yaitu tingkat inflasi, pengangguran, dan kapasitas produksi. Nah, hal ini sering di mana tingkat inflasi ini sangat bergantung kepada suatu daerah ataupun wilayah, termasuk juga tentang tingkat pengangguran dan kapasitas produksi. Nah, selanjutnya dia sistem ekonomi. Nah, sistem perekonomian itu merupakan sistem yang digunakan oleh suatu negara mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi. Artinya di sini suatu negara menggunakan suatu sistem sistem perekonomian, cara menggunakan atau cara mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya kepada individu ataupun organisasi di suatu wilayah. Nah, kemudian dia ada perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya, di mana yang pertama itu faktor produksi.
Sistem ekonomi ini sistem sosial kemasyarakatan ya, yang bertujuan untuk mencapai suatu kemakmuran. Nah, di dalam beberapa sistem tersebut seorang individu harus memiliki semua faktor produksi. Sementara ada sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Ya, artinya seorang individu yang harus memiliki faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya yang menerapkan sistem ekonomi yang lain, itu sistem perekonomian dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan berdasarkan hal tersebut, sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut. Nah, setelah itu selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan secara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah program yang terencana ya, atau planned economies, memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara yang sering kita lihat pada perekonomian pasar atau market ekonomi, pasarlah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa, yaitu sesuai dengan pengalokasiannya sesuai dengan penawaran dan permintaan. Nah, itu dia. Kemudian itu ada beberapa macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama sistem ekonomi liberalis. Yang kedua sistem ekonomi sosial. Yang ketiga sistem ekonomi campuran. Yang keempat dia sistem demokrasi ekonomi. Nah, sampai di sana dulu materi kita, yaitu sampai macam-macam sistem ekonomi. Nah, yang menjadi tugasnya coba dulu jelaskan seperti apa dia contoh sistem ekonomi liberalis, seperti apa contoh sistem ekonomi sosial, campuran dan demokrasi. Sekian dan terima kasih.